Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Oh, saya ya. jelas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan membahas tentang cash flow. Cash flow itu kalau bahasa Indonesia ya, arus kas itu adalah, jadi kita namanya restoran atau hotel atau bentuk usaha apapun, kadang penjualan kita bagus nih, tapi nanti nilai bagus tidaknya itu dari arus uangnya. Jadi ada hotel yang revenue-nya bagus, profitnya gede, tapi giliran duitnya problem, bisa jadi masih bentuknya masih piutang gitu ya. Jadi misalnya kamu hotel Palembang gitu kan, revenue-nya keren 5 miliar misalnya satu bulan, terus dapat profitnya di bawah misalnya 1 miliar, tapi pas dilihat di uang di banknya, uangnya nggak nyampe 1 miliar gitu loh, ternyata hanya 200 juta 300 juta. Nah itu adalah problem, berarti revenue kita itu tidak mengenerate uang kas, uang cash gitu ya. Nah, uang cash itu bisa sumbernya dari berbagai macam ya, bisa dari transferan dari klien berbentuk bank transfer, atau juga tamu yang check out bayarnya pakai debit, pakai QRIS, QR code dan sebagainya. Terus ada juga mungkin masih ada bayar pakai cash. Nah, dari uang masuk itu nanti dihitung, kalau kita jadi finance itu kan dihitung akhir bulan itu kira-kira penerimaan uang kita berapa nih, kayak tadi revenue-nya 5 miliar, profitnya 1 miliar, tapi pas dicek di banknya uang masuknya cuma 200 juta, berarti 800-nya kemana tuh? Harusnya kan profitnya 1 miliar, duitnya 1 miliar ya nggak? Kalau cash basis ya, kalau cerita bisnisnya cash gitu ya, harusnya profit 1 miliar, duitnya 1 miliar. Nah, kan kita namanya prinsip akuntansi tidak cash basis ya, seperti saya ceritakan yang di pertemuan awal, kita menggunakan accrual basis. Nah, kenapa tapi jauh banget nih dari 1 miliar, duitnya cuma 200 juta. Nah, ini adalah kemampuan nanti kamu, kalau kamu menjadi seorang pemilik usaha, kamu seorang pemimpin, perusahaan kamu akan dikatakan berhasil kalau profitnya bagus, tapi menghasilkan uang juga di banknya gitu ya. Jadi tidak selamanya profit besar senilai dengan uangnya yang ada di rekening banknya ya. Jadi saya sampaikan, uang masuk itu dari berbagai macam ya, bisa dari transaksi tamu ya, tamu yang bayar secara cash, tadi kemarin pakai credit card, terus pakai bank transfer, atau pakai QRIS apapun, pokoknya akhirnya masuk ke bank menjadi menambah nilai bank kita, menambah nilai cash kita di bank gitu ya. Contoh dari cash flow report seperti ini. Jadi nanti di cash flow itu ada yang menambah cash flow, namanya cash in. Cash itu adalah incoming atau uang masuk. Seperti saya sampaikan tadi, uang masuk itu terdiri dari pembayaran tamu yang melalui bank transfer, pembayaran tamu kredit card, pembayaran tamu menggunakan debit segala macam masuk ke dalam, atau pinjaman kamu ke bank ada uang masuk. Tapi bentuknya bentuknya pinjaman, itu pun masuk ke cash inflow ya. Jadi intinya cash inflow itu uang yang masuk ke dalam bank kamu. Bisa jadi macam-macam tadi ya, seperti saya ulang tadi, ada dari penerimaan pembayaran tamu, atau mungkin kredit ke bank juga, uang yang masuk ke bank itu masuknya ke inflow. Nah, lawannya adalah outflow. Outflow ini kamu kalau mau bayar-bayar, bayar gaji, bayar listrik, bayar supplier, itu nanti uangnya disebutnya uang keluar atau cash outflow. Sampai di sini ada yang mau nanya nggak? Yang mau nanya apa sih ini? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Jadi, nanti tuh kamu harus bisa memaintain. Misalnya kamu masukin uangnya 100 juta. Kalau bisa, keluarnya jangan lebih dari 100 juta.
Kalau bisa malah pembayarannya kamu di bawah 100 juta. Berarti, sorry, kamu bisa menjaga uang masuknya lebih besar daripada uang keluar. Itu yang prinsip mendasarnya ya. Tapi nanti dalam keseharian sih bisa jadi uang masuk 100 tapi pembayaran kamu lebih dari 100. Mungkin jatuh tempo, bayar listrik, bayar gaji, dan segala macam. Oke. Jadi report cash flow ini merupakan report yang diperlukan bagi owner, pemilik. Jadi laporan keuangan kan ada laporan keuangan, ada neraca, dan yang terakhir ada arus kas. Ya. Nah, arus kas ini adalah penting. Kita bisa tahu perusahaan ini menghasilkan uang atau malah kita harus banyak bayar-bayar gitu, atau banyak keluarnya dibanding incoming-nya gitu ya, sederhananya. Jadi nanti cara tekniknya waktu kamu di industri, di hotel ataupun di industri apapun, kita harus bikin yang namanya cash flow. Ini contoh, misalnya kamu buka hotel atau buka restoran, kamu akan bikin projection-nya dulu. Misalnya kamu mau buka hotel di bulan openingnya misalnya Desember gitu ya. Kamu kan udah mulai proses rekrutmen karyawan, terus bayar promosi dan sebagainya. Nah, selama belum ada revenue, tapi kan kamu harus bayar gaji karyawan yang udah rekrut, bayar buat biaya promosi dan sebagainya. Nah, kamu harus bikin ini projection-nya dulu. Jadi kamu harus minta ke owner atau pinjaman di bank untuk bulan-bulan di mana hotelnya belum jalan atau restorannya belum jalan. Bisa jadi pinjaman ke bank atau bisa jadi itu modal kita sendiri atau modal ownernya atau investornya gitu ya. Yang kita contohkan misalnya dari Desember mau buka, kamu kan rekrut pegawai mungkin 3 bulan sebelumnya. Habis rekrut, kamu harus bayar gajinya dia, terus masih training, ada biaya makannya, ada tes kamar, tes segala macam. Itu semuanya ada biayanya. Nah, biaya-biaya itu dibayar yang namanya dari cash flow di pre-opening. Jadi biasanya kalau kamu buka hotel atau buka restoran itu, nanti owner akan memberikan dana modal awal atau working capital untuk membiayai selama kamu belum ada pendapatan. Nah, nanti setelah ada pendapatan, nanti di sini ada cash inflow, nih ada uang masuk dari operation. Ini cash inflow-nya masih dari owner gitu ya, atau dari bank atau pinjaman dan segala macam. Oke, sampai sini ada yang nanya nggak? Sampai sini ada yang bertanya nggak? Baik Pak, ini saya boleh nanya Pak, ini mengenai mengenai hotel pre-opening. Itu sebenarnya tuh kalau pembiayaan itu ini apa namanya? Kalau seandainya dia ini waralaba ini chain internasional franchise ya. Itu apa namanya tuh ini berapa persen dari owner biasanya atau berapa ini invest dari ini chain hotel? Oke. Jadi kita harus definisikan yang namanya operator itu, dia tidak ada investasi. Jadi kalau kamu sebagai owner nih, kamu bikin hotel di Palembang, terus kamu mau milih nih, mau pakai operator apa, misalnya mau pakai Marriott, mau pakai Intercon, atau mau pakai Aston, Swissbell, masing-masing hotel itu nanti ada biaya sendiri untuk pre-opening-nya gitu ya. Nanti kamu lihat aja dari masing-masing hotel itu kira-kira misalnya kamu anggarannya mau bikin bintang 3 atau bintang 4, mau pakai brandnya Aston gitu ya. Nanti dari Aston itu dikasih itunya apa namanya perkiraan biaya untuk pre-openingnya. Nah, dalam hal ini biaya-biaya datangnya dari kamu semua sebagai pemilik, sebagai owner. Kalau si operator sih nggak ada investasi apa-apa, tapi dia akan support dari orangnya, GM-nya dia rekrut, karyawannya dia trainingin, dia setup segala macam. Jadi yang namanya brand tidak ada investasi ya. Kecuali kalau di luar negeri ada satu brand misalnya Marriott punya hotel sendiri, punya Marriott itu berarti dia sebagai operator, dia sebagai owner. Tapi di umumnya di Indonesia
owner pakai brand atau operator lain, kecuali Shahid ya. Nah, Shahid misalnya punya hotel sendiri nih, 10 Shahid di Indonesia punya dia bikin operator sendiri. Nanti di dalam perusahaannya ada dua, satu PT operator, satu PT owner. Jadi gitu ya, paham? Siapa namanya? Jelas Pak, terima kasih. Okay. Thank you. Oke, ini cash flow. Jadi kamu make sure ya, hanya banyak problem itu di Indonesia terutama atau di Asia lah ya. Waktu bangun hotel, kamu sekarang lihat nggak ada hotel yang baru dibangun, udah jadi, pas kira mau buka, nggak buka-buka, karena kurang duitnya. Nah itu karena projectionnya kurang proper gitu ya. Ternyata, jadi ada kamu kalau lihat di hotel-hotel di Bali lah kan, kemarin itu. Jadi hotelnya udah jadi, hotelnya keren bintang 5. Mungkin bank udah nggak ada yang mau kasih pinjaman lagi, akhirnya ownernya udah nggak bisa bayar gitu ya, nggak ada modal lagi. Akhirnya hotelnya mangkrak, nggak buka, nggak apa. Sampai pada satu kondisi sama si bank di take over karena dia nggak bisa bayar utang gitu ya. Di take over sama bank, terus bank lagi nyari owner lain. Nah, kayak gitu-gitu contohnya. Jadi kalau kamu bikin projection yang nggak benar, kejadian bangkrut dan sebagainya itu sangat mungkin terjadi ya. Jadi kalau pre-opening dipastikan kita rekrut karyawan juga, jangan langsung direkrut semua. Biasanya saya misalnya mau buka Desember, saya hire mungkin HOD 3 bulan sebelumnya. Tapi untuk staff sama supervisor nanti saya hire mungkin sebulan sebelumnya aja toh. Misalnya di Palembang saya banyak staff yang udah pengalaman hotel, ada kampus pariwisata juga, jadi nggak terlalu sulit. Tapi yang jadi problem kalau kamu di daerah remote, misalnya di daerah kamu mau buka di mana sekarang lagi rame, misalnya daerah wisata baru itu apa yang namanya? Misalnya ada satu hotel di daerah Manado, tapi Manadonya agak ke dalam gitu ya. Dia nyari resources pegawai susah. Akhirnya dia harus nyari dari Jawa atau Makassar atau yang paling dekat sih Sulawesi kali ya antara itu. Nah itu pasti biayanya akan gemuk, akan bengkak. Karena harus nyiapin kamu tenaga-tenaga kerja yang harus siapin asramanya, nyiapin pesawat untuk datangnya, segala macam. Karena kalau enggak menarik mungkin susah nyari karyawan gitu ya. Kalau beruntung kalau di Palembang kan udah banyak sekolahnya, pariwisatanya, tenaga kerja terlatihnya udah banyak, jadi nggak terlalu ribet gitu repot. Tapi bayangin kalau kamu bikin hotel di daerah remote area, di situ penduduknya jarang gitu ya, untuk nyari yang capable agak susah, pasti biaya-biaya pre-openingnya cukup besar. Oke, kita lanjut. Nah ini cerita kalau hotelnya udah buka nih. Ada yang bisa lihat nggak bedanya apa? Hotel yang tadi sebelum buka pre-opening sama hotel yang sudah buka. Perbedaan yang saling mencolok adalah dari revenue ya. Kalau hotel udah buka berarti udah ada revenue-nya. Jadi kayak saya sampaikan tadi ini profitnya segini, tapi kamu pengeluarannya mungkin lebih banyak. Ini berapa? Oh, ini lebih besar. Uang masuk segini, tapi kamu bayar-bayarnya karena mungkin pada saat itu ada bayar supplier, bayar segala macam. Nah nanti dari uang masuk ini, dari profit ini bisa ketahuan ini uangnya dari mana. Dari penjualan tunai dan kredit card segini. Ini dari tagihan-tagihan ke ke corporate segini. Jadi total uang yang masuk dalam bulan berjalan adalah sebesar ini. Nah di minggu pertama kita mau bayar-bayar nih, bayar supplier, mungkin bayar bank, bayar yang lain-lainnya, ternyata jumlah yang harus dibayarkan lebih besar dibanding ini kan bisa lihat uang masuknya sekitar 380 juta, tapi kamu bayarnya ini masuknya ya 380. Wah ini bayarnya masih di bawah, kamu harus bayar operation 352, kamu masih ada posisi positif P28, jadi incoming segini, keluarin outgoing segini, kamu masih positif. Tapi kamu bisa lihat di minggu selanjutnya, kayak ini dia negatif.
Karena apa? Uang masuknya 200, tapi kamu bayarnya sampai 1 miliar. Karena harus store ke owner, ngasih uang ke owner, segala macam. Nah, gini jadinya nanti kamu tapi lihatnya nanti di akhir bulan aja ya. Ini posisinya di bank per hari, per tanggal ini, uangnya masih ada sekitar segini. 294 juta terdiri dari mana aja? Di bank BCA segini, di Mandiri segini, di Penin Bank, di BPD, BRI. Angkanya kudu balan. Oke, sampai sini ada yang mau nanya nggak? Yang penting kamu tahu aja sih, apa sih, kecuali kamu nanti memang mau spesialisasi ke finance. Kalau kamu sebagai GM atau owner, yang penting kamu harus bisa baca balance-nya berapa. Harus sama dengan apa yang ada di bank. Ini balance. Nanti kita lihat uang masuknya totalnya bulan ini masuk 1,3 miliar. Tapi kamu bayar ini 1,9. Berarti kamu minus segini. Tapi masih ada balance di bank. Ya mungkin bisa jadi bulan depan akan lebih besar dan sebagainya ya. Paham? Untuk bikin arus kas, paham? Ada yang tahu CAPEX? Ya. Kenapa? Udah paham, Pak. Oke. Ya. Ada yang tahu istilah CAPEX? Capital Expenditure. Tahu nggak apa artinya CAPEX? Jadi kalau kamu nanti hotel ya, dalam berjalan atau restoran, mungkin tahun depan kamu perlu belanja wok, atau kamu perlu belanja komputer. Nah, belanja-belanja aset itu nggak dimasukin ke operation ya. Masuknya ke investment, ke investasi. Disebutnya CAPEX. Jadi ini kapital. Jadi pembelian barang-barang aset. Jadi aset yang harganya mahal dan umurnya panjang masuknya ke sini ya, ke CAPEX. Jangan ke operation ya, jangan ke supplier, ke ini. Apa saja jangan dibiayain jadi operation, tapi masuknya ke investment ya, investasi. Oke, sampai sini paham ya. Jadi uang masuk berapa, uang keluar berapa, balannya berapa, saldonya berapa. Saldo ini mencerminkan apa yang ada uang di bank. Jadi nggak bisa di sininya misalnya 300 tapi uangnya ada 294. Berarti ada uang yang nggak ke-record. Bisa jadi uangnya masuk atau uang keluarnya kelebihan segala macam. Ya, kita lanjut. Ini tentang ini sama ini cash flow. Tadi kan ini per bulan ya. Dalam 1 bulan kan dibagi 4 minggu. Jadi kamu kalau jadi orang akunting dengan duit segini kamu harus ngatur nih kapan bayar. Minggu 1 kamu bayar apa aja, minggu kedua bayar apa aja, minggu 3. Nah, yang selanjutnya ini bulanan ya nanti. Jadi kalau kita lihat nih nanti nyampe September, uangnya masih ada 300. Kadang-kadang kita ngeliat, oh tinggal balannya berapa nih. Jadi kalau kamu mau bikin sesuatu, mau investasi, mau apa, lihat dulu bang, apa cash flow kamu gimana. Kira-kira bisa nggak bayarnya gitu. Jangan sampai kamu belanja-belanja nggak ada duitnya. Ya, ini contohnya kalau udah jadi dari mingguan, menjadi bulanan. Reportnya kayak gini. Nanti ininya tergantung, kalau di hotel kan semuanya bahasa Inggris ya. Karena laporan hotel kan menggunakan uniform system ya. Jadi, tapi ada beberapa perusahaan di Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia. Nah, nanti kadang-kadang ini ditranslate ke bahasa Indonesia juga jadi artinya rada aneh gitu. Kayak apa ya? Utilities gitu kan. Utilities itu kan biaya energi, tapi energi juga ada gitu. Atau manajemen fee bisa ditranslate jadi biaya manajemen, oke, fine gitu. Utang pajak, oke, bisa deh. Ya, jadi tapi ada beberapa yang nggak bisa. Di Indonesia ini rada aneh gitu kalau di Indonesia kan. Jadi makanya uniform sistemnya menggunakan bahasa Inggris. Ya, kita lanjut. Oh, udah selesai. Jadi intinya gitu kembali saya sampaikan. Jadi salah satu keluaran report yang harus diberikan oleh pihak kita manajemen gitu ya, ke owner, ke bank, ke kreditor.
ke kreditor adalah laporan arus kas salah satunya. Jadi perusahaan yang sehat itu dilihat nanti kamu arus kasnya kalau bagus itu selalu positif itu. Kalau yang nggak sehat itu nanti di sini apa sih? Di sini minus, naik, minus. Jadi nggak stabil. Berarti kamu nggak bisa ngontrol biaya. Kalau kamu bisa kontrol dari biaya, nanti ending bank balance-nya akan terlalu ada angkanya, nggak pernah minus atau nggak pernah kosong gitu ya. Oke, ada yang mau tanya? Kalau nggak ada yang nanya, saya akhiri. Ada yang mau nanya nggak tentang cash flow atau tentang yang lain? Izin tanya, Pak. Oke, gimana? Di bagian sebelumnya Ini, yang bagian kuning itu yang mana ini? Yang mana? Yang di listing, Pak. Di highlight kuning. Highlight kuning itu yang mana? Oh ini ya, ini kuning ini. Ya. Nah, jadi kan ceritanya kalau ini di bulan berjalan nih, ini udah kejadian ceritanya mungkin sekarang itu bulan November gitu ya. Ini kan udah terjadi sebelumnya. Ini udah actual udah terjadi gitu kan. Nah, November kita memforecast kira-kira di Desember duit kita ada berapa. Nah, kita meramalkan gitu. Meramalkannya lihatnya dari data ini. Kalau dari data ini kan kita minus nih, banknya nggak ada duit ya. Malah ada utang, supplier. Nah, kira-kira kita harus minta lagi nih droppingan dari owner. Kalau ini hotelnya belum buka atau hotelnya udah buka, tapi belum revenue-nya belum cukup untuk biaya operasional. Nah, berarti kan dari sini kita harus jauh-jauh hari, oh ini kayaknya minus nih bulan aktual ini. Desember kita nggak bisa bayar-bayar dong. Nah, yang di kuning ini tuh maksudnya kita forecast. Berarti di Desember kita harus minta duit sama owner. Nilainya segini. Jadi fund from owner that should be transfer, yang harus ditransfer sekitar segini. Angkanya ini dapat dari mana? Dari biaya-biaya kamu diperkirakan. Oh, dari sini ternyata biayanya totalnya 331. Nah, kita kan belum ada revenue nih, mau nggak mau minta dropping, minta uang dari owner. Angkanya ini dari mana? Ya kamu harus bikin juga forecast. Biar gaji berapa, biaya listrik berapa, di estimate ya, di forecast. Di forecast tapi ngikutin dari tren yang ada gitu, nggak asal masukin angka, harus ada basicnya, ada dasarnya gitu ya. Jadi yang kuning ini adalah forecast. Jadi kalau kamu sekarang bulan November, nanti kira-kira dari Desember bisa bayar-bayar nggak? Kalau nggak bisa bayar ya karena ini hotel yang baru pre-opening, kamu harus minta uang sama owner. Nah, minta uang sama owner kan harus jauh-jauh hari ya. Jadi dari tanggal 1 November kamu udah bikin forecast. Kemungkinan Desember minus. Jadi saya harus minta uang gitu ya. Gitu ya. Paham? Paham, Pak. Ya, ya. Terus kan ada yang di highlight kuning bagian cash bank ini ya. Nah, itu yang terakhir. Yang ini, yang ujung ini. Mm-mm. Nah, ujung ini tuh nanti kita di akhir bulan ini ceritanya ini bulan September sekarang. Di September ini sampai September, dari Januari sampai September, uang ada di bank tuh harusnya ada segini nih menurut perhitungan ini. Nanti kamu harus cek sama banknya kita, ada uang kita di bank harusnya total segini. Nah, ini kita yang ini kamu lihat angkanya sama kan, 38 itu terdiri dari ada di BNI segini, BCA segini, Mandiri dan sebagainya. Jadi ini laporan ini nanti akan diaudit. Waktu kamu bikin laporan dasarnya ada duitnya 386 juta, buktinya apa? Oh, kamu kasih laporan uangan kamu yang di BNI, saya ada duitnya segini, di print dari BNI-nya. BCA segini, minta buktinya dari BCA dan sebagainya. Nah, kalau udah gini berarti udah balan. Banyak kejadiannya sih di sini nggak balan itu. Kamu harus cari selisihnya dari apa. Bisa jadi selisihnya kamu lupa masukin expense, atau ada revenue yang masuk nggak ke-record. Antara dua itu aja kesalahannya. Harusnya semuanya balan. Dan bagusnya kamu tiap minggu dibikin gini. Jangan pas akhir bulan, ribet nantinya. Akan kejadian kamu banyak lupa. Tapi kalau mingguan, akan ke-tracking. Minggu ini duitnya segini, saya bayar ini. Masih positif. Tapi minggu kedua, tiga kayaknya saya negatif nih. Nah, jadi angkanya selalu nyambung ke bank gitu.
Jadi waktu akhir tahun angkanya udah bakalan. Gitu ya. Paham? Nanya tadi. Paham, Pak. Oke, kalau nggak ada, ini ada kuis ya. Nanti tolong buat nambahin nilai. Nanti saya share ininya materinya ya, sekalian videonya juga. Apa yang menurut kamu, apa yang kamu tahu tentang cash flow? Saya minta pendapat kamu ya secara pribadi ya. Nggak usah teori mah udah tahu saya. Yang kamu pahami hari ini saya terangin tuh menurut kacamata kamu atau bahasanya kamu seperti apa. Ya, kamu jangan lupa di email ke saya nih seminggu ke depan paling telat. Oke. Kalau nggak ada, saya akhiri si ketua kelas bisa difotoin. Yang nggak hadir siapa? Tiga orang di scan, Pak. Oke. Disebutin ya nanti di grup ya, biar saya. Iya, Pak. Oke, kalau udah difoto, thank you. See you next week ya. Thank you, Pak Dino. See you. Yuk.